Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Faisal Andi Darmawan dengan NIM 24030102013 dari kelas AK 404. Di sini saya akan mepresentasikan hasil pekerjaan saya untuk menjawab judul presentasi saya, yaitu 3 kasus surat dari mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Syifa Fatimah Zahro, S.Hum M.Hum. Berikut ini adalah outline dari presentasi saya. Presentasi saya ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua pembahasan dan analisis kasus surat 1, yang ketiga pembahasan dan analisis kasus surat 2, yang keempat pembahasan dan analisis kasus surat 3, dan yang terakhir kesimpulan. Kita mulai dari pendahuluan. Tujuan utama dari tugas ini yaitu untuk melatih keterampilan dalam menyusun surat dengan komunikasi bisnis formal. Dari ketiga kasus surat tersebut, penulisan surat menggunakan strategi komunikasi pola tidak langsung. Dari strategi komunikasi pola tidak langsung dapat dianalisis dengan struktur penulisan. Yang pertama, buffer atau pembuka. Yang kedua, reason atau alasan. Yang ketiga, bad news atau inti dari kabar buruk. Serta yang terakhir, penutup atau closing yang berisi penutup dengan positif dan membangun. Kita mulai pembahasan surat yang pertama. Kasus surat yang pertama ini mengenai pengumuman PHK atau pemutusan hubungan kerja. Surat ini merupakan bentuk penyampaian kabar buruk yang sensitif, sehingga harus disampaikan dengan hati-hati melalui pola tidak langsung. Di sini saya akan membacakan hasil pekerjaan saya untuk membahas surat 1. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu di tempat, perihal pemberitahuan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dengan hormat, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan kontribusi Bapak atau Ibu selama menjadi bagian dari PT Nusantara Mandiri. Namun, seiring dengan tantangan ekonomi yang berat dan perubahan strategi perusahaan ke depan, dengan sangat menyesal kami informasikan bahwa perusahaan harus melakukan restrukturisasi organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan bahwa terhitung sejak tanggal 31 Juli 2025, hubungan kerja antara Bapak atau Ibu dan perusahaan dinyatakan berakhir. Kami memahami ini bukan keputusan yang mudah dan pasti menimbulkan dampak yang signifikan. Namun, keputusan ini diambil setelah pertimbangan matang dan evaluasi menyeluruh demi keberlangsungan perusahaan ke depan. Perusahaan akan tetap memenuhi seluruh hak Bapak atau Ibu sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk uang pesangon, tunjangan, dan hak-hak lainnya. Kami juga siap memberikan surat rekomendasi kerja apabila diperlukan. Demikian surat ini kami sampaikan. Semoga Bapak atau Ibu diberikan kekuatan dan semangat untuk menghadapi kesempatan baru di masa depan. Next. Dari pembahasan surat yang pertama tadi, kita akan melakukan analisis menggunakan strategi pola tidak langsung.
Dari struktur yang pertama yaitu buffer atau pembuka, yaitu berupa ucapan terima kasih atas kontribusi karyawan. Kemudian disampaikan alasan atau reason yang berupa restrukturisasi organisasi. Selanjutnya, inti dari kabar buruknya atau bad news, yaitu berupa pemberitahuan PHK per 31 Juli 2025. Kemudian yang terakhir atau penutup berupa kompensasi dan harapan positif ke depan. Next, untuk pembahasan surat yang kedua, yaitu terkait dengan tidak ada pembagian bonus akhir tahun perusahaan. Sama seperti surat yang sebelumnya, surat ini juga menyampaikan berita yang tidak menyenangkan, serta menggunakan pola tidak langsung. Di sini saya akan membacakan hasil pekerjaan saya untuk membahas surat yang kedua. Kepada yang terhormat, seluruh karyawan PT Nusantara Mandiri di tempat. Perihal pemberitahuan terkait bonus akhir tahun. Dengan hormat, pertama-tama kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi seluruh karyawan dalam menjalankan operasional perusahaan selama tahun 2025. Seiring dengan berakhirnya tahun fiskal, kami melakukan evaluasi kinerja keuangan perusahaan. Sayangnya, kondisi keuangan tahun ini menunjukkan adanya kerugian yang signifikan akibat penurunan pendapatan dan meningkatnya biaya operasional. Dengan pertimbangan tersebut, manajemen memutuskan bahwa pada tahun ini perusahaan tidak dapat membagikan bonus akhir tahun kepada karyawan. Keputusan ini diambil dalam rangka menjaga keberlangsungan operasional perusahaan dan sebagai bentuk efisiensi agar perusahaan tetap bertahan dan stabil di tahun-tahun mendatang. Kami percaya bahwa dengan kerjasama dan komitmen dari seluruh pihak, perusahaan dapat kembali bangkit dan menciptakan kondisi keuangan yang lebih sehat ke depan. Terima kasih atas pengertian dan dukungan Anda semua. Dari pembahasan surat yang kedua tadi, kita dapat menganalisis surat tersebut menggunakan strategi pola tidak langsung. Untuk struktur yang pertama yaitu buffer atau pembuka, berupa apresiasi atas kerja keras seluruh karyawan. Selanjutnya pada struktur reason atau alasan disampaikan kondisi perusahaan yang mengalami kerugian dan harus melakukan efisiensi biaya. Selanjutnya, inti dari kabar buruk atau bad news berupa bonus yang tidak dapat diberikan. Dan yang terakhir, closing, yaitu berupa harapan untuk kebangkitan bersama di masa mendatang. Next, pembahasan pada surat yang ketiga terkait penundaan promosi. Surat ini juga merupakan bentuk komunikasi yang harus disampaikan dengan empati, karena menyangkut harapan dan motivasi karyawan. Sini saya akan membacakan pekerjaan saya untuk membahas surat yang ketiga. Yang terhormat saudara dari staf Departemen Akuntansi PT Nusantara Mandiri. Perihal evaluasi hasil kinerja dan penundaan promosi. Dengan hormat, kami mengucapkan terima kasih atas upaya dan komitmen Anda dalam menjalankan tanggung jawab di perusahaan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja semester 1 tahun 2025, kami melakukan penilaian terhadap seluruh kandidat promosi jabatan. Setelah melalui proses evaluasi yang objektif, kami menilai bahwa saat ini Anda belum memenuhi seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk menduduki posisi yang lebih tinggi. Dengan berat hati, kami menyampaikan bahwa promosi saudara ke jenjang berikutnya perlu ditunda hingga evaluasi kinerja periode selanjutnya. Kami mendorong Anda untuk
terus meningkatkan performa, terutama pada aspek kecepatan waktu pelaporan dan akurasi data yang menjadi kriteria utama dalam penilaian promosi. Perusahaan tetap memberikan ruang pembinaan dan bimbingan dan dari atasan langsung untuk mendukung pengembangan karir Anda. Terima kasih atas perhatian dan dedikasinya. Next, untuk pembahasan surat yang ketiga dapat kita analisis dengan menggunakan strategi pola tidak langsung. Yang pertama pada bagian struktur buffer atau pembuka, yaitu ucapan terima kasih. Selanjutnya pada alasan atau reason, yaitu penundaan karena karyawan belum memenuhi indikator promosi yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada inti kabar buruk atau bad news, yaitu promosi ditunda, namun pada bagian penutup atau closing menekankan adanya pendampingan dan dukungan untuk peningkatan kinerja ke depan. Dari ketiga surat tersebut dapat disimpulkan bahwa pola tidak langsung sangat efektif dalam menyampaikan berita buruk secara empatik. Pola ini membantu menjaga hubungan profesional dan tetap mengedepankan etika dalam komunikasi. Selanjutnya yang terakhir, penulisan surat bisnis juga harus bersifat objektif, jelas, dan tetap menggunakan bahasa yang sopan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.